relasional ini sama dengan di dalam matematika, ini dalam C++ menjadi sama dengan, jadi beda dengan sama dengannya matematika ya. Kalau sama dengannya matematika misalnya nih, A sama dengan B, itu artinya nilai B disalin ke A, jadi nilainya A itu sama dengan yang ada pada B. Tapi kalau di dalam C++ operasi relasional dengan tanda sama dengan 2 begini, jadi if A sama dengan B, ini artinya apakah A sama dengan B? Ya, apakah A sama dengan B? Jadi pakai tanda sama dengannya 2. Kan nggak mungkin, oh hasilnya A adalah 7, itu, tapi hasilnya adalah benar atau salah. Dia memberikan hasil true atau false. Kemudian tanda lebih kecil, kita lihat sama ya, matematika sama C++, jadi ini untuk menentukan apakah yang sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Nah, kalau yang lebih kecil sama dengan, kalau di matematika bentuk seperti ini, karena di keyboard nggak ada bentuk seperti itu, jadi bentuknya dalam C++ adalah seperti ini, lebih kecil dilanjut dengan sama dengan. Kemudian lebih besar, kalau di C++ sama, lebih besar, kemudian kalau di matematika lebih besar sama dengan seperti ini, kalau di C++ lebih besar disambung dengan sama dengan. Kemudian, nah ini kalau tidak sama dengan, kalau di C++ seperti ini, jadi not sama dengan. Jadi ini tanda seru itu maksudnya not sama dengan, artinya tidak sama dengan. Apakah 5 tidak sama dengan 7? Hasilnya true. Nah, ini menyatakan tidak sama dengan. Jadi contohnya, kalau misalnya bisa dimasukkan ke kondisional seperti apa? Contohnya seperti ini. Dimasukkan ke kondisinya if tadi ya. Nah, contohnya ini, number of student kurang dari 200. Artinya, apakah jumlahnya student itu kurang dari 200? Kalau iya, apa yang terjadi? Kalau tidak, bagaimana? Kemudian, nih, apakah 10 lebih besar dari 20? Dan seperti ini, apakah kalau 20 kali J itu sama dengan 10 tambah I. Jadi ini yang agak kompleks lagi. Agak kompleks karena di sini kita menggabungkan ada aritmetiknya dan ada relasionalnya. Selanjutnya, itu ya. Jadi ini contoh kondisi-kondisi yang bisa terdapat di dalam if. Bentar ya. Kalau misalnya bersama-sama ada ada operasi seperti ini, ada aritmetik, ada relasional, nah itu urutannya bagaimana? Urutannya seperti ini. Jadi semakin ke bawah ini semakin rendah, artinya dia akan dikerjakan belakangan. Yang di atas ini yang akan dikerjakan duluan. Jadi kalau misalnya ada operasi relasional dan aritmetik, maka ini harus dikerjakan dulu. Kali bagi modulus dikerjakan dulu. Setelah itu baru tambah kurang. Setelah itu baru lebih rendah lagi, yaitu operasi relasional. Selain sama dengan dan tidak sama dengan ya. Kurang sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang, nah itu satu level. Kemudian level bawahnya lagi itu adalah apakah sama dengan, tidak sama dengan, bawahnya lagi adalah sama dengan. Jadi kalau kita mempunyai suatu suatu operasi ya, di dalamnya itu ada ekspresinya, itu ada operasi relasional, ada operasi aritmetik jadi satu, kemudian baru terakhirnya adalah sama dengan A. Jadi A sama dengan, nah sama dengannya itu akan terakhir sekali dia dikerjakan. Karena sama dengan itu menentukan semua hasil ini nanti akan disimpan ke sini loh. A sama dengan B ditambah 7 kurang dari, misalnya kayak gitu. Hasilnya apa? Kalau sudah ada kurang, ada lebih besar, ada lebih kecil, nah itu artinya hasilnya nanti berarti A ini akan bernilai, kalau nggak true ya false. Jadi pokoknya di dalamnya sudah ada kurang sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau sama dengan, nah, pasti nanti dia terakhirnya akan bernilai true atau false.
Secara lengkap, operator precedence ini adalah seperti ini. Nah, ini berhubungan dengan operator logika. Ada AND OR, ada assignment, AND OR dan ini nih. AND OR dan NOT. Ini ya. Itu adalah operator logika. Jadi ini urut dari tinggi ke rendah. Jadi pertama yang akan dikerjakan adalah tanda kurung. Setelah itu baru ini unary. Operator unary itu yang kemarin min 7 plus 10 gitu. Dan not 0 artinya apa? Not jadi 1. Not true artinya false. Kemudian bawahnya adalah perkalian, pembagian, dan modulus. Bawahnya lagi baru tambah. Bawahnya lagi baru relasional tadi yang kurang sama dengan lebih besar sama dengan lebih besar. Setelah itu baru persamaan. Persamaan itu bisa apakah sama dengan, apakah tidak sama dengan. Jadi ingat ya, kalau dalam relasional ini sama dengannya 2. Kemudian bawahnya baru operasi logika. Jadi kalau di dalam satu pernyataan itu ada N-nya, ada OR-nya, nah itu akan dikerjakan paling belakang. N, kemudian N dulu baru OR. Jadi paling bawah itu OR sebelum sama dengan. Paling terakhir adalah sama dengan. Jadi ini menghasilkan nanti, mungkin kemarin ingat ada tipe boolean. Jadi kondisi itu akan memberikan hasil suatu nilai yang bertipe boolean. Jadi tipe boolean itu nilainya cuma 2, benar atau salah, true atau false. True kalau nilainya itu selain 0. False kalau nilainya 0. Jadi kalau misalnya ini adalah suatu garis bilangan begini, kalau dia berada di 0, maka pasti false. Tapi kalau dia tidak 0 ya, berapapun nilainya, pokoknya dia tidak 0, itu artinya dia ini meskipun ini negatif, ini positif, semuanya itu adalah. Kemudian operator boolean itu dapat digunakan dengan ekspresi kondisi yang, jadi dia digunakan jika kita ingin membuat suatu ekspresi itu yang kompleks. Jadi ada relation, ada lebih kecil lebih besarnya, ada tambah kurang bagi kali, ada and, ada not, ada or. Nah, itu akan digunakan ini operator logika seperti ini ya. Jadi ini contoh dari tipe boolean. Misalnya, nah ini coba kalian coba jawab. Jika P itu true, Q-nya false, R-nya true, maka S-nya menjadi apa? P true, Q false, R true. Ini boolean ya, karena boolean maka dia hanya bisa menyimpan true atau false, 0 atau 1. Kalau seperti ini kondisinya, maka S bernilai apa? Ya, bernilai S dan P and Q. P-nya true, Q-nya false, maka S-nya adalah false. Okay. Ya, true and false hasilnya adalah false. Kemudian T sekarang. T ada sama dengan not Q or R. Coba lihat di PPT-nya tadi. Urutannya yang dikerjakan harusnya apa dulu? T bernilai True. True. Ya, oke. Bernilai true. Kenapa true? Karena tadi key kan false kan. Nah, di sini ada not key. Kalau not false itu artinya adalah true.
true or true hasilnya adalah true. Ingat, dibuka lagi PPT yang kemarin. True or true hasilnya adalah true. Ya. Kalau or itu dia hanya false jika dua-duanya false. Kalau salah satunya ada true pasti nilainya adalah true. Oke, yang U sekarang. Not dalam kurung N R N not False. False. ya, false. Yang lainnya tahu apa false? R-nya true, ya, R-nya true. Kemudian N, nah, ini ada not key kan harus dikerjakan dulu kan? Not key-nya false. Not false adalah true. True and true hasilnya adalah true, tapi di-not-kan. Ya, kebanyakan ada not-nya. Nah, berarti menjadi false. Di U adalah false. Gitu ya. Jadi nanti apakah ini akan dipakai nanti? Pasti akan dipakai ketika kalian bikin program. Ya. Jadi ada logika di mana kita perlu kondisi tertentu, di mana kadang-kadang kita perlu ada and or not seperti itu. Jadi ini bisa menjadi isi dari suatu kondisi if. Apa mah? Nah, ini contoh dari suatu operator presidensi penggunaannya ya. Tadi ini sudah kalian saya rasa sudah paham. Jadi kalau ada perintah seperti ini bagaimana? 5 not sama dengan 6 or 7 kurang sama dengan 3. Jadi kalau lihat dari presidensinya tadi yang akan dikerjakan duluan pasti adalah yang ini. Ya. 7, apakah 7 kurang sama dengan 3? Nah, ini mungkin lebih gampang. Jadi kita lihat di kurung. Mana yang akan dikerjakan dulu di kurung? Maksudnya supaya kita lebih gampang untuk menghitungnya gitu, atau mengetahui hasilnya nanti seperti apa. Ini di kurung dulu. Setelah itu apa? Or itu pasti di bawahnya operator logika itu di bawahnya operator relasional. Gitu ya. Nah, kemudian relasional tadi kan ada yang lebih kecil, lebih besar sama dengan gitu ya. Yang sama dengan dan not sama dengan itu di bawahnya yang lebih kecil, lebih besar. Nah, itu yang dikerjakan adalah ini dulu, baru kemudian yang dikerjakan ini. Setelah itu baru di or. Hasilnya apa jadinya ini? 5 tidak sama dengan 6, or 7 kurang sama dengan 3. Hasilnya true apa false? True. Hasilnya true. Jadi 5 tidak sama dengan 6, true. Nah, jadi gini, kalau di dalam or, begitu ada satu true, sudah yang lainnya nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Karena dia pasti true. Ya. Jadi kalau satu aja yang true, yang lain pasti hasilnya adalah true. Itu kalau di dalam perintah ini or. Kalau yang di N, kalau N itu pokoknya ada satu false, mungkin false semuanya. Nah, kalau yang ini bagaimana ini? Ribet banget ya. Ini ada aritmetiknya, ada relasionalnya, ada logikanya. Yang dikerjakan yang mana dulu ini? Yang dikerjakan yang mana dulu? Coba, nggak usah dihitung semuanya, nggak usah dihitung dulu. Yang dikerjakan yang mana dulu? Pemrograman. Dari semua ini mana yang merupakan presidensinya dia paling tinggi? Pempetal-petalan. Ini kayaknya Planita salah menggarisbawahi. Tanya apa? Nanti kalian coba. Kok duluan yang ngarep wis mengisal korong petang ini. Kalau dilihat dari presidensinya tadi, harusnya yang dikerjakan duluan adalah gini, ini mbakmu. Iya, tutupan. Karena dia apa dulu?
Jadi ada kali, ada tambah, ada sama dengan, ya. Kemudian ada lebih kecil, ada or, ada and, ada not, false, ada sama dengan. Ini Balita kayaknya salah ini sih. Kalian aja coba. Balita pengen tahu kalian yang benar. Balita salah menggarisbawahi tadi. Jadi kan presiden apa sih? Harusnya yang paling tinggi adalah, bisa dilihat tadi, mana tadi ya? Nah ini. Jadi tanda kurung dulu, unary, kemudian multiplikatif, aditif, relasional, ini urutan, kemudian yang equality, kayak persamaan gitu ya, kemudian and, or, dan assignment. Jadi kalau di sini yang harusnya dikerjakan duluan apa? Jumlahan. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi apa? So, penjumlahan tadi, lihat di precedence-nya tadi. Yang perkalian, Bu, bukan? Ya, sebetulnya, ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada gini. Jadi perkalian, ya, ini yang bisa dikerjakan bareng ya. Jadi ada perkalian. Kemudian ada ini. Jadi perhatikan ya, ini ada sambungnya. Itu adalah and dan or. Sebentar ya, kita ada gangguan. Sebentar ya, izin sebentar.